Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna lillahi ahlina wa khasatihi. Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki ahlun, manusia dekat, dan manusia yang diistimewakan. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuhu. Orang yang dekat dengan Al-Quran itulah orang yang dekat dengan Allah dan orang pilihan Allah. Kita dianjurkan atau ditekankan untuk selalu mendekat dengan kitabullah, karena salah satu di antara upaya yang bisa dilakukan oleh hamba untuk bisa mendekat dengan firman Allah adalah membaca kitabullah Al-Quran dan mempelajari maknanya. Nabi SAW mengadu kepada Allah tentang fenomena manusia yang memboikot Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab yang diboikot. Boikot Quran bentuknya kayak apa, Pak? Boikot Quran itu bertingkat. Ada boikot yang sampai pada tingkatan kekufuran. Ini seperti boikot yang dialami oleh orang-orang musyrikin, nggak mau beriman kepada Al-Quran. Ada boikot yang bentuknya dia mau mengimani tapi tidak mau membaca. Ada boikot yang dia sudah bisa membaca tapi tidak mau memahami maknanya. Allah menyindir orang-orang munafik yang ada di dekat Madinah, yang ada di sekitar kota Madinah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungi isi Al-Quran ataukah di hati mereka ada kuncinya? Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, sampai yang tidak mau menghafal Quran juga termasuk memboikot Al-Quran. Dan kita mungkin termasuk di antara pelakunya. Maka jadikan momentum Ramadan sebagai bulan untuk mendekat kepada kitab suci Al-Quran dengan berusaha untuk banyak membacanya, dan nanti pasca Ramadan kita sambil belajar memahami maknanya, mengupayakan untuk diamalkan dalam kehidupan nyata. Biasanya Bapak Ibu khatam berapa kali kalau Ramadan? Ada yang kemarin khatam sekali Ramadan? Khatam sekali? Ada, coba angkat tangan yang khatam sekali. Alhamdulillah. Yang khatam 2 kali? Banyak juga. Yang khatam 3 kali? Baik, kita kasih tugas ya. Ramadan besok khatam kemarin sekali, atau 2 kali atau 3 kali, tambahkan 1 kali lagi. Insya Allah sanggup? Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran, dimulai dengan rajin membacanya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kali ini kita mau belajar, kalau dalam judul kajian, mengejar cinta Allah. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh seorang hamba agar dia bisa mengejar cinta Allah? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali menyebut Allah mencintai. Innallaha yuhibbu, dengan aneka sifat yang dialami oleh hamba. Ada yang bentuknya innallaha yuhibbul muhsinin, ada yang kalimatnya innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutatahhirin,
Dan banyak sekali sifat-sifat hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau kita kumpulkan kalimat Allahu yuhibbu, ada berapa Pak yang dapat hadiah Quran tadi? Ada berapa kata Allah yuhibbu dalam Al-Quran? Kata Allah yuhibbu ada 16 ayat yang menyebutkan kata Allah yuhibbu. Allah mencintai. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa sifat hamba dan karakter hamba, perbuatan hamba yang dicintai oleh Allah. Di antaranya, coba kita sebutkan beberapa sifat yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang suka berbuat baik. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 195. Dan di beberapa ayat yang lain, ada juga di surat Ali Imran ayat 134 dan yang lainnya. Sehingga di antara sifat yang dicintai oleh Allah adalah sifat ihsan. Allah mencintai orang yang suka berbuat baik kepada yang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kedua, Allah mencintai orang yang rajin bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang rajin bertaubat. Ini seperti di surat Al-Baqarah ayat 122 atau ayat 222. Yang ketiga, Allah mencintai orang yang suka bersuci. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai al-mutatahhirin, orang yang suka bersuci. Selanjutnya yang keempat, Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ini di surat Ali Imran ayat 76. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain, yang kelima, Allah mencintai orang yang sabar. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Sudah berapa sifat? 5. Coba kita ulang. Al-muhsinun, kemudian al-muttaqin, lalu as-sabirin, al-muhsinin, al-mutatahhirin. Ada 5 tadi yang sudah kita sebutkan. Baik, selanjutnya yang keenam, Allah mencintai orang yang bertawakal kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang ketujuh, Allah mencintai orang yang bersikap adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersikap adil. Selanjutnya, Allah Ta'ala mencintai orang yang berjuang di jalannya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang, berjuang fi sabilihi, di jalannya. Ada berapa Pak? 8. Ada 8, tapi diungkapkan dalam 16 ayat, sehingga ada yang berulang. Coba kita urutkan lagi ya. Allah mencintai al-muhsinun. Yang kedua, Allah mencintai al-muttaqun. Yang ketiga, Allah mencintai as-sabirun. Berikutnya, Allah mencintai al-mutatahhirun, orang yang suka bersuci. Selanjutnya, Allah mencintai orang yang bertawakal. Allah mencintai orang yang al-muqsitun, yang adil. Kemudian Allah Ta'ala mencintai orang yang berjuang di jalannya. Satu lagi, Allah mencintai orang yang rajin bertobat. Baik, 8 sifat ini
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ditegaskan bahwasanya Allah mencintai orang-orang seperti ini. Ada salah satu guru yang waktu itu ngajar saya di usia 70-an ke atas. Beliau meninggal sekitar 80-an dan waktu itu saya masih SMP. Beliau menyampaikan satu kaidah. Kata beliau begini, nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Kalau enggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Dari sekian sifat yang tadi kita sebutkan, mulai dari sifat al-muhsinun, dari sifat at-tawwabun, al-muttaqun, al-mutatahhirun, dan aneka sifat yang tadi disebutkan sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita miliki semuanya, nampaknya berat sekali. Maka setidaknya, kalaupun kita tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan yang paling berharga, yang paling bisa kita kejar. Terutama jadilah hamba yang bertakwa. Baik. Namun di luar semua sifat ini, ada satu ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah. Disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah. Al-mihnah artinya ujian. Kenapa disebut sebagai ayatul mihnah? Karena ayat ini menjadi standar ujian bagi mereka yang mengklaim mencintai Allah Ta'ala. Yahudi mengaku dia cinta Allah. Nasrani juga mengaku dia mencintai Allah. Muslim juga mengaku dia cinta Allah. Semua orang yang dia beriman kepada Allah dalam arti mengakui keberadaan Allah, mereka mengklaim cinta Allah. Tapi ada klaim dan ada pembuktian klaim. Sebatas mengaku semua orang bisa. Namun yang lebih penting adalah bagaimana dia membuktikan pengakuannya. Sehingga ketika ada banyak sekali orang yang mengaku aku cinta Allah, aku cinta Allah, Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk membuktikan. Buktikan cintamu kepada Allah dengan cara ikuti utusan yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk membuktikan ini Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 31. Itulah ayat yang disebut sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, coba tirukan suara saya. Katakan saya beriman. Katakan ditirukan enggak? Hah? Katakan saya beriman. Apakah kata-katakan harus diulang? Tidak. Nabi Muhammad SAW mengulang semuanya. Sehingga ketika beliau diperintahkan Qul huwallahu ahad, kata Qul tidak ditinggal. Beliau tidak mengucapkan Allahu ahad, tapi beliau ucapkan Qul huwallahu ahad. Demikianlah amanahnya Rasulullah SAW. Sehingga semua yang Allah firmankan tidak ada yang ditinggal. Beliau mengatakan, Yaqulu Rabbi qul fa'aqulu qul. Rabbku berfirman qul, maka aku ucapkan qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa
wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini disebut sebagai ayat ujian atau ayatul mihnah karena di situ ada perintah. Klaim kalian yang mengaku cinta Allah, yang mengaku punya hubungan dekat dengan Allah, buktikan dengan cara ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebatas mengaku semua orang bisa. Kullun, dalam pepatah Arab dinyatakan kullun yadda'i anna lahu waslun bi Laila wa Laila la tukirru bidzaka. Semua orang bisa mengklaim kalau dia punya hubungan dengan Laila tapi tidak diakui oleh Laila. Maka sebatas mengaku semua orang bisa. Namun yang lebih penting adalah bagaimana dia bisa membuktikan pengakuannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang hamba yang mengaku cinta Allah, buktikan kebenaran pengakuanmu dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, ibu-ibu silahkan merapat ya, memberi kesempatan yang ingin masuk ke dalam masjid untuk bisa mengikuti kajian. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Bapak-bapak boleh merapat, Pak. Yang sebelah kanan ini masih cukup longgar. Bapak-bapak juga bisa naik ke lantai 2. Lantai 2 bisa diisi untuk bapak-bapak. Tayyib. Saya bacakan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Di antara adab yang mungkin penting untuk dilakukan ketika seseorang ingin menyampaikan pernyataan dari Al-Quran. Ada teks Quran dan dia datangkan tafsir Al-Quran. Tafsir dari siapa, Pak? Dari orang yang ahli dalam bidangnya. Sehingga posisi tafsir ini sebagai saksi ahli. Dari mana kau bisa punya kesimpulan seperti itu dari ayat ini? Karena saksi ahlinya berbicara seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu, At-Tabari menjelaskan seperti itu. Maka posisi ahli tafsir ini sebagai apa? Saksi ahli. Sebab kalau sebatas berdalil, orang bisa saja dia mencomot ayat Al-Quran tapi dimaknai dengan makna sesuai kepentingan. Karena itu kalau ada istilah pasal karet bisa diseret, maka ayat Al-Quran juga bisa diseret sesuai dengan kepentingan masing-masing orang. Syiah menghalalkan mut'ah pakai ayat Al-Quran. Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib pakai ayat Al-Quran. Oleh karena itu ketika kita mengutip ayat Al-Quran, penguatnya adalah tafsir Ahlu Sunnah. Maka ada dua yang perlu diperhatikan ketika seseorang mau menyimpulkan dalil. Yang pertama adalah menyampaikan dalil yang valid, dan Al-Quran semuanya valid. Yang kedua, sampaikan keterangan para ahli di bidangnya, seperti para ulama tafsir kalau kita menyampaikan dalil dari Al-Quran, atau para pensyarah hadis kalau kita menyampaikan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keseimbangan dalil dan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama ini seperti Anda menyampaikan sebuah bukti plus saksi ahli. Saksi ahli adalah keterangan para ahli tafsir. Baik, sekarang saya bacakan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah, menjadi hakim dan penentu bagi setiap orang yang mengaku dia mencintai Allah. Wa laysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, namun dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadzib, maka dia dusta. Fi da'wahu, dalam pengakuannya, fi nafsil amri, hatta yatba'a syar'al Muhammadi wad din an-nabawi fi jami' aqwalihi wa ahwalihi. Orang yang mengaku mencintai Allah tapi pengakuannya tidak dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
berarti klaimnya itu dusta sepanjang dia tidak mengakui dan tidak mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Sehingga ini yang dijadikan sebagai prinsip. Kalau kamu mencintai Rabbmu, maka ikutilah utusan Allah. Karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Yahudi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nasrani tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga klaim mereka sebagai orang yang aku mencintai Allah dibatalkan dengan keberadaan surat Ali Imran ayat 31. Kalian tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, berarti ini menunjukkan kau tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah, bagi mereka yang dia mengklaim aku mencintai Allah, aku mencintai Islam, tapi dalam posisi ketika diajarkan kepadanya tentang aturan dan syariat Islam masih banyak yang tidak dia terima, masih banyak yang dia tolak, berarti pengakuannya adalah pengakuan dusta, pengakuan palsu. Buktikan kebenaran pengakuanmu dengan cara mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap amal yang tidak dilandasi cinta Allah, amal itu tertolak. Setiap amal yang tidak dilandasi cinta Allah, amalnya tertolak. Dan landasan itu dibuktikan dengan kesesuaian dia saat beramal disesuaikan dengan sunnah Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan satu amal dan amal itu tidak ada landasannya dari kami, maka amal itu tertolak. Karena dalam beragama, manusia itu hanya menerima, bukan mencari sendiri. Sehingga kita diperintahkan untuk jadi muslim yang baik. Lalu seperti apa yang harus kita kerjakan agar kita menjadi muslim yang baik? Allah yang mengajarkan. Yang harus kau ajarkan adalah seperti ini: A, B, C, D. Beberapa ajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama itu bukan dari proses mencari, tapi dari proses belajar. Allah yang ngasih, selanjutnya tinggal silakan kalian pelajari, bukan mencari sendiri. Kebayang nggak? Misalnya, Bapak bisa bayangin ya, wahai masyarakat, kalian harus memiliki akidah. Terus apa yang harus kami yakini? Silahkan kalian cari sendiri pakai logika kalian. Ketika ada 10 orang, maka di situ ada 10 akidah. Dan itu tidak mungkin. Terus gimana Pak? Yang namanya akidah itu adalah paket iman yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga hamba tinggal mempelajarinya dan bukan merancang sendiri. Maka beragama tidak boleh berinovasi. Manusia hanya tinggal mengikuti dan dia tidak boleh membuat sendiri. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, setelah beliau menyampaikan pengantar di atas, kama tsabata fis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan dan tidak ada ajaran dari kami, maka amalan itu tertolak. Sebab amalan itu tidak mengikuti prinsip, didasari oleh cinta kepada Allah. Kenapa Pak? Kalau dia tidak mengikuti Nabi, berarti dia tidak mencintai Allah. Sehingga amal ngarang sendiri ini menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau beramal dan kau punya landasan mencintai Allah, maka ikutilah petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kemudian walihadza qal, karena itu Allah taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni,
ay yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iya. Yuhibbukumullah. Kalau orang bisa beramal sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Artinya kalian akan mendapatkan melebihi dari apa yang kalian inginkan, yaitu cintanya Allah kepada kalian. Maksud beliau seperti ini, Pak. Ketika seseorang itu mengklaim, aku cinta Allah, lalu dia disuruh untuk membuktikan. Buktikan cintamu kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan yang seharusnya didapatkan oleh orang ini? Dia mengklaim mencintai Allah, lalu dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya balasannya apa, Pak? Berarti klaimnya itu benar. Berarti klaimmu benar karena kau telah mencintai Nabi, karena kau telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tidak demikian. Allah berikan balasan yang lebih. Tidak hanya membenarkan pengakuan dan klaimnya, namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan. Allah mencintai sang hamba. Sehingga Allah berikan balasan yang lebih, tidak hanya sebatas klaimnya dibenarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tambahkan, dan Allah akan mencintaimu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Artinya begini, Pak. Mana yang lebih penting? Mencintai Allah ataukah dicintai Allah? Mencintai Allah atau dicintai Allah? Kenapa? Kalau mencintai Allah, semua orang bisa mengklaim mencintai Allah. Tapi kalau sudah dicintai Allah, menunjukkan bahwa yang bersangkutan pasti mencintai Allah dan cintanya diterima. Sehingga ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, sudah bisa dipastikan yang bersangkutan mencintai Allah dan cintanya diterima. Karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa mahabbatuhu iyyakum, cintanya Allah kepada kalian, a'dhamu minal awwal, lebih besar dibandingkan cinta kalian kepada Allah. Karena Allah terkadang memberikan balasan kepada hambanya, Allah memberikan balasan kepada hambanya lebih besar dibandingkan perbuatan hamba kepada Allah. Kama qala ba'dul hukama wal ulama, sebagaimana para ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Yang penting itu bukan kalian mencintai, tapi yang penting adalah kalian dicintai. Bapak lebih senang yang mana? Mencintai atau dicintai? Ya? Mencintai atau dicintai? Lebih senang dicintai. Kalau ibu-ibu lebih senang mana? Mencintai atau dicintai? Bingung nih. Baik. Di posisi ketika orang itu mencintai, maka dia harus memberikan pengorbanan. Tapi kalau orang itu dicintai, maka dia akan diberikan kebaikan. Ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan kebaikan baginya. Baik. Selanjutnya, di sana ada hamba yang dicintai oleh Allah karena dia makhluk pilihan Allah. Bagian ini nggak bisa ditiru karena sifatnya murni pemberian Allah. Contohnya siapa, Pak? Para nabi dan rasul. Sehingga nabi itu diperoleh bukan dari perjuangan ketaatan. Status kenabian tidak diperoleh dari perjuangan jadi orang soleh, tapi dari pilihan Allah. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau jadi nabi, beliau nggak tahu apa itu iman, beliau nggak tahu apa itu kitab. Allah Ta'ala berfirman, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Engkau tidak tahu dulu, engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa wajadaka dhallan fahada.
Allah jumpai kamu dalam kondisi tidak tahu, lalu Allah kasih petunjuk. Sehingga jadi nabi itu murni hibah dari Allah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, masyarakat Yahudi mereka sudah punya keyakinan akan adanya nabi terakhir berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari Taurat. Dan nabi terakhir itu akan muncul di momentum tertentu. Saat mereka merasa zaman kedatangan nabi terakhir itu akan muncul, sebagian di antara tokoh-tokoh agama Yahudi mereka berusaha untuk sangat rajin ibadah dengan harapan terpilih sebagai nabi. Bahkan sebagian mereka ada yang tidak pernah keluar dari kuil tempat ibadahnya. Ada yang setiap hari berpuasa. Ada yang terus beribadah kepada Allah dengan harapan diutus jadi nabi. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan pilihannya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Nabi terakhir itu tidak berasal dari Bani Israel, tapi berasal dari keturunan Arab. Dan beliau bukan Bani Israel. Nabi Muhammad SAW bukan Bani Israel, bukan keturunan Yakub, tapi keturunan Ismail. Yakub keturunan siapa? Ishak. Nabi Ibrahim punya dua anak laki-laki, Ismail dan Ishak. Dari Ishak ada Yakub dan ada Bani Israel, keturunan Yakub. Dari Nabi Ismail ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Yahudi ini iri. Maka mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi yang terakhir ini tidak diutus dari kalangan Bani Israel. Yang seperti ini tidak boleh manusia ikut campur. Dan dulu orang-orang musyrikin mereka mengusulkan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada pemuka kami? Ada dua orang yang diusulkan oleh orang musyrik untuk jadi nabi. Yang pertama adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Yang ini berasal dari Bani Thaqif di Taif. Dia tinggal di mana? Di Taif. Yang kedua Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Yang ini salah satu di antara pemuka tokoh besar di kota Mekah. Sehingga mereka mengusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa Al-Quran tidak diturunkan ala rajulin min qaryataini azim, kepada orang yang tinggal di dua kota besar, yaitu Mekah dan Taif. Lalu Allah Subhanahu wa taala membalas, ahum yaksimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang punya hak untuk membagi rahmat Allah? Yang punya hak untuk membagi rahmat Allah siapa? Allah. Sehingga mau Allah jadikan si A jadi nabi, si B jadi nabi, terserah Allah. Sebab bagian ini sifatnya adalah hibah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk di kondisi dicintai oleh Allah, terpilih sebagai manusia yang jadi nabi, mustahil kita lakukan. Sebab tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan kenabian itu murni pilihan dari Allah. Yang kedua, ada upaya yang bisa dilakukan oleh manusia untuk dicintai oleh Allah dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW dan memiliki sifat seperti 8 sifat yang tadi kita sebutkan di awal. Upaya yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW akan mendapatkan balasan dari Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Selanjutnya, lalu bagaimana cara kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama menjelaskan ada 2 cara yang bisa kita lakukan dalam rangka mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah setiap kali bapak dan ibu mendapatkan hadis yang sahih, tanamkan semangat untuk mengamalkannya. Tanamkan semangat untuk mempraktekannya sebisa yang mampu kita lakukan.
Ummu Habibah radhiyallahu anha, salah satu di antara istri Rasulullah SAW, pernah mendapatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Man shalla fil yaumi wa lailah 12 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang dalam sehari semalam dia melaksanakan salat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Ummu Habibah menyampaikan hadis ini kepada muridnya di kalangan tabi'in. Muridnya ini menyampaikan kepada muridnya lagi. Muridnya menyampaikan kepada muridnya lagi. Kurang lebih ada 3 orang setelah Ummu Habibah. Ummu Habibah ketika menyampaikan hadis itu mengatakan, sejak aku mendengarkan hadis ini, aku tidak pernah meninggalkannya. Muridnya juga mengatakan, sejak aku mendengarkan hadis ini, aku tidak pernah meninggalkannya. Murid berikutnya juga mengatakan yang sama, sejak aku meninggalkan hadis ini, aku tidak pernah meninggalkannya. Sampai murid yang keempat juga demikian. Sejak aku mendengarkan hadis ini, aku tidak pernah mendengarkannya. Subhanallah. Mereka punya prinsip yang sama. Sejak mendengarkan hadis itu, mereka tidak pernah meninggalkan amalan yang diperintahkan dalam hadis itu. Menjaga 12 rakaat sehari semalam, mendapatkan jaminan dibangunkan rumah di surga. 12 rakaat itu apa saja, Pak? Qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah duhur. Qobliyah duhur 4 rakaat, 2 salam 2 salam. Ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. 6 ini adalah salat rawatib yang hukumnya sunnah muakkadah. Karena ada salat rawatib yang hukumnya tidak sunnah muakkad, ada yang muakkad. Yang muakkadah ada 6 ini, sesuai dengan kebiasaan rutin yang dikerjakan Nabi SAW. Dan siapa yang bisa melaksanakan 12 rakaat salat sunnah sehari semalam untuk salat rawatib, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Baik, ini contoh bagaimana semangat orang soleh di masa silam dalam mengamalkan hadis Nabi SAW. Begitu mereka dapat ilmu, maka mereka berusaha untuk mengamalkannya. Karakter seperti ini dimiliki oleh seorang ulama al-Imam Mubajjal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sampai diceritakan di zaman Daulah Abbasiyah sedang dikuasai oleh rezim yang berpaham Mu'tazilah. Maka negara mewajibkan kepada seluruh masyarakat, kalian semua harus memiliki akidah Mu'tazilah. Sampai dikejar siapapun ulama yang tidak mau mengikuti paham Mu'tazilah. Imam Ahmad itu bersembunyi. Bersembunyi di rumah murid-muridnya. Yang menakjubkan dari Imam Ahmad, saat beliau bersembunyi di rumah A selama 3 hari, beliau minta kepada muridnya ini, tolong carikan rumah yang lain untuk tempat persembunyian saya berikutnya. Muridnya ini bilang, di sini saja Anda aman, nanti kalau pindah-pindah Anda malah ketangkap. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Sudah carikan saja tempat persembunyian yang lain, nanti aku bayar. Akhirnya dicarikan tempat persembunyian yang lain. Dapatlah rumah B. B sudah siap menerima Anda, silakan nanti Anda bersembunyi di sana. Maka Imam Ahmad keluar dari rumah A menuju rumah B. Saat beliau keluar dari rumah A, beliau mengatakan, Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Lalu beliau pindah. Maka tidak selayaknya bagi kita mengamalkan sunnah dalam situasi longgar, kemudian kita tinggalkan dalam situasi genting. Subhanallah. Tidak selayaknya bagi kita mengamalkan sunnah dalam situasi normal, tapi kita tinggalkan sunnah itu dalam situasi genting. Sehingga walaupun dalam suasana seperti itu, beliau tetap perhatian untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Seperti inilah kelasnya para ulama yang mereka punya semangat luar biasa dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW.
Imam Ahmad suatu ketika mendapatkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW berbekam, lalu beliau memberikan upah kepada tukang bekam itu senilai 1 dinar. Akhirnya beliau langsung manggil tukang bekam dan beliau membayar 1 dinar. Berapa 1 dinar? Berapa, Pak? Emas berapa? 4/4, 12 juta. Tukang bekam mana yang tarifnya 12 juta? Langsung dibayar 1 dinar. Emas 4/4 gram dibayarkan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena itu para ulama menekankan seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang bagi likulil muslim, selayaknya bagi setiap muslim, alladzi sami'anin nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatan min, yang dia mendengarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayya'malaha walau marratan fil hayat, hendaknya dia punya semangat untuk mengamalkannya walaupun sekali seumur hidup. Sehingga nanti kalau kita dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah, sejauh mana respon kamu terhadap orang yang aku utus, maka kita bisa menjawab, ya Allah, semua sunnah nabimu telah berupaya untuk aku amalkan walaupun sekali seumur hidup. Karena mengamalkan sunnah Nabi SAW seperti ini bagian dari semangat yang diajarkan oleh para ulama di masa silam. Baik, yang kedua, cara yang kedua berkaitan dengan semangat mengamalkan sunnah adalah selalu berusaha memikirkan dalil dan landasan sebelum kita beramal. Saya ulangi. Yang kedua adalah selalu berusaha untuk memikirkan dalil dan landasan sebelum kita beramal. Jadi kira-kira begini. Ketika kita mau melakukan sesuatu, pertanyaannya adalah, ini ada dalilnya atau tidak? Kalau nggak ada dalilnya, tinggalkan. Kalau ada dalilnya, lakukan. Semangat seperti ini sampai pernah disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu untuk tidak nggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Sehingga ulama mengajarkan, sampai pun ketika kau nggaruk kepala, mikir dulu ada dalilnya enggak? Kalau ada, lakukan. Jadi maksud beliau adalah tanamkan semangatmu dalam mencari dalil ketika kau beramal apapun, sehingga selalu sensitif, kira-kira ini ada panduannya atau tidak. Kalau ada panduannya, aku kerjakan. Kalau tidak ada panduannya, ya tidak aku kerjakan. Cari yang lain yang ada panduannya. Baik, saya kasih satu kasus. Apa yang Bapak lakukan ketika Bapak keluar masjid, sandalnya hilang, lalu ketemu satu bagian yang kiri? Apa yang akan Bapak lakukan? Hah? Mencari. Kalau nggak ketemu sandal yang kanan? Hah? Sandalnya dipakai satu atau ditinggal? Baik. Saat Anda berusaha untuk mencari, Anda lihat sandal sebelah kanan ada di jarak misalnya 5 meter. Sandal kirinya dipakai atau nunggu ketemu yang kanan? Nunggu ketemu. Tujuannya apa? Sunnahnya Nabi SAW dalam memakai sandal, dahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Nabi SAW suka mendahulukan bagian yang kanan dalam hal yang baik, sehingga kita tiru sebisanya. Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai orang yang buta, beliau pernah keluar masjid, sandalnya cuma ketemu satu, yang kiri. Beliau kehilangan yang kanan. Itu tidak beliau pakai, beliau tungguin sambil minta tolong orang lain untuk mencarikan. Sampai ketemu yang kanan, baru beliau pakai yang kanan, kemudian pakai yang kiri. Dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah disuguhi minuman. Setelah beliau minum, terus ditawari, mau tambah Syekh? Enggak, saya sudah kenyang. Tapi sama tuan rumah tetap ditambahi.
Akhirnya beliau minum yang kedua. Terus beliau minta lagi, kalau begitu tambahkan satu lagi. Loh, tadi katanya sudah kenyang. Ini kok malah minta tambah satu lagi. Kata beliau, biar 3 kali. Dan 3 kali itu sunnah Nabi SAW. Karena kita mengamalkan yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbu al-witra. Kurang lebih contohnya seperti itu. Semangat dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita terbiasa seperti ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekarang sudah jam 6. Selanjutnya kita memberikan kesempatan bagi jamaah. Gimana, Pak? Kasih kesempatan ibu-ibu dulu kan minggu lalu. Baik, tanya jawab dan takmir meminta ibu-ibu dulu yang didahulukan. Cara bertanya gimana ibu-ibu? Ada mikrofon? Silahkan. Baik, alhamdulillah, Bapak. Pertanyaannya sesuai dengan tema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak temanya Pak Ustaz. Ini saya lihat kajian yang sangat baik, sangat bagus ya. Ini kalau dikembangkan narasinya bisa jadi buku nih Ustaz. Jadi mengejar cintanya Allah. Nah, Ada 3 poin tadi yang saya lihat. Jika itu dikerjakan, itu menyelesaikan masalah bangsa ini. Jadi saya kalau bisa Pak Ustaz diceramah di DPR atau di Istana Negara. Ada 3. Yang pertama itu tadi mengejar cintanya Allah dengan cara berbuat yang bermanfaat. Ini jadi masalah besar di negara ini. Karena sekarang orang banyak yang serakah, hanya mengambil manfaat tanpa mau berbuat yang bermanfaat. nah. Ternyata semua teori dunia itu mengacu kepada aturan sesuai dengan ceramah Pak Ustaz. Dulu teori hierarki Maslow, manusia yang paling tinggi, yang paling mulia derajatnya adalah yang punya aturan sendiri. Itu yang dapat aturan dari orang lain. Sekarang sudah berubah menjadi transenden. Manusia yang paling mulia secara teori hierarki Maslow adalah yang dalam dirinya muncul keinginan untuk memberi dan berbuat yang bermanfaat. Lalu yang kedua tadi saya lihat adalah adil. Adil itu juga jadi masalah besar di bangsa ini. Ya, ada yang merasa mengatakan dirinya mewakili rakyat, tapi tidak berbuat adil terhadap rakyat. Ya, hanya memikirkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Lalu yang ketiga, berjuang di jalan Allah. Ya, penyakit bangsa ini sekarang adalah penyakit korupsi yang sangat merajalela. Jadi kalau semua orang berusaha berjuang menekan korupsi ini, saya yakin itu juga tetap amal pahala seperti yang Pak Ustaz ceramahkan 1 bulan lalu tentang termasuk Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah. Saya kebetulan menulis buku tentang korupsi merusak situasi kehidupan. Ya, saya akan 29 Maret di bidang identitas bangsa. Masya Allah. Saya melihat korupsi itu, kalau seseorang mengamalkan sesuatu yang korupsi, pakai yang sekurang semuanya bisa jadi. Baik, alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja, yang lain kasihan. Oh, baik. Baik, terima kasih Bapak. Ini tambahan materi bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang bisa memberi banyak manfaat bagi yang lain. Nah, selanjutnya kembali kepada ibu-ibu, kayaknya tadi ada yang mau menyampaikan sesuatu. Mikrofon bisa diaktifkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Ami Nurbait Ananda yang sangat Bunda sayangi. Alhamdulillah. Allah yahfadzukum ya Rahman. Iya. Ustadz, saya tinggal di kompleks perumahan yang tidak menjalankan sunnah. Tapi saya terpaksa beribadah di sana. Dan itu sudah berlanjut bertahun-tahun. Sering saya menyeberang ke sini, tapi itu menjadi gunjingan. Lalu menjelang Ramadan ini, Ustadz, apa yang harus Bunda lakukan di usia yang sudah 73 tahun ini? Syukran kasiran wa jazakallah khair. Allah yahfadzukum ya Rahman. Baik. Seorang hamba dia akan bisa merasa nyaman apabila berkumpul dengan orang yang satu pemahaman dengan dia. Demikianlah nuansa yang terjadi pada arwah. Maka Nabi SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu seperti pasukan. Sehingga mereka bisa akrab apabila arwah itu punya pemahaman yang sejenis. Dan mereka akan tidak bisa akrab kalau tidak sejenis. Untuk itu mungkin Anda akan bisa merasakan kenyamanan ketika kita sholat di Masjidil Haram atau sholat di Masjid Nabawi, karena kita satu hati dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, dengan suasana masjid, dengan vibe masjid yang ada di sekitarnya. Bagaimana kalau misalnya praktek yang ada di masjid sekitar kita ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Pertama, untuk posisi ibu-ibu. Ibu-ibu dianjurkan untuk sholat di mana? Di rumah. Sholatnya ibu di rumah lebih afdol daripada sholat di masjid. Saya berikan sebuah perbandingan. Ada seorang sahabiat yang bernama Ummu Humaid. Ummu Humaid, istrinya Abu Humaid As-Sa'idi, datang menemui Rasulullah SAW dan minta izin kepada Nabi SAW untuk berangkat dari kampungnya lalu rajin sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, laqad alimtu annaki tuhibbina an tusalli ma'i fi masjidi. Aku tahu kalau kamu itu senang sholat bersamaku di masjidku ini. Anda bisa bayangin sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya dilipatkan berapa? 1000 kali. Yang imami Nabi. Yang imami Nabi. Gak mungkin bisa dibandingkan dengan situasi sholat di masjid manapun, Pak. Sebab sholatnya di masjid yang mulia, di Masjid Nabawi, yang jadi imam seorang Nabi. Nabi SAW mengatakan, aku tahu kalian wahai para wanita ingin sholat bersamaku di masjid ini. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Salatmu di kamarmu lebih baik daripada kamu salat di teras rumahmu. Wa salatiki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dariki. Salatmu di teras rumahmu lebih baik daripada salatmu di halaman rumahmu. Salatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kampungmu. Sehingga wanita ketika salat wajib makin ke dalam, makin tersembunyi, nilainya makin afdal. Maka ibu-ibu kalau misalnya menjumpai kendala, saya itu pengen Pak sholat di masjid yang soft spoken, maksudnya nggak berisik ya, sehingga antara adzan dan iqamah kita bisa sholat sunnah dengan tenang, kita bisa berdoa pribadi masing-masing, tidak ada teriak-teriak. Ya walaupun misalnya niatnya kan dzikir, ya sebenarnya kan dzikir bisa pribadi, nggak harus pakai corong ya. Yang sebagian masjid kadang antara adzan dan iqamah pakai corong. Padahal dzikir itu hukum asalnya pelan. Yang dikeraskan adalah dzikir yang bersinggungan dengan kepentingan orang lain seperti adzan, manggil orang untuk sholat. Tapi mungkin masjid itu tidak menerapkan demikian, sehingga antara adzan dan iqamah kita mau salat sunnah itu terganggu dengan suara bising tadi. Saya nggak bisa lebih khusyuk Pak. Saya pengen cari masjid yang silent mode. Ya seperti masjid di sini ya.
Baitul Muttaqin, Darul Muttaqin, atau di beberapa masjid yang lain, walhamdulillah, sehingga Anda bisa lebih tenang ketika sholat sunnah di masjid itu. Tapi barangkali tidak kita jumpai, maka sebagai solusi untuk ibu-ibu mungkin bisa sholat di rumah. Insya Allah pahalanya lebih besar. Cuman Pak, ada kendala Pak, kalau sholat di rumah ngantuk itu. Ya mungkin ini jadi masalah ya. Misalnya ada ibu-ibu yang pengen sholat taraweh di rumah, tapi sholat taraweh di rumah baru dapat 4 rakaat merem, tambah 4 rakaat lagi merem lagi, mau ngejar 11 rakaat sudah ngantuk terus. Kalau seperti ini suasananya, berarti sebaiknya Anda berangkat ke masjid dengan harapan nanti bisa lebih seger ketika sholat, lebih bisa fokus, lebih semangat ketika menjalankan sholat. Lalu masjid mana yang sebaiknya kita pilih? Saya tinggal di beberapa daerah yang berbeda-beda ketika masih ngontrak rumah ya. Sehingga ngontrak di sini ada masjid terdekat di situ, ngontrak di sini ada masjid terdekat di situ. Yang kami sarankan sebaiknya masjid terdekat. Tujuannya apa? Satu, agar kita bisa jalan kaki. Dan jalan kaki menuju masjid itu nilai pahalanya luar biasa. Setiap langkah kaki kanan bisa mengangkat derajat, langkah kaki kiri menghapus dosa. Itu tidak bisa didapatkan oleh mereka yang naik kendaraan. Makanya usahakan sebisa mungkin kalau ke masjid jalan kaki. Beberapa teman Jakarta pernah bilang, di sini Pak Ustadz kalau Jumatan parkirnya mahal. Berapa? Ya minimal 20.000. Ya masalahnya kenapa kamu Jumatan bawa mobil? Ya kalau jalan kaki terlalu jauh. Ada nggak masjid yang dekat dengan rumah kamu? Ada, tapi saya lebih seneng hunting Jumatan. Dia ngejar khotib A, dia ngejar khotib B. Ya seharusnya yang lebih sesuai sunnah kau jalan kaki. Silahkan cari masjid terdekat, walaupun mungkin kamu tidak begitu selera dengan khotib di masjid itu. Tapi kepentinganmu adalah yang penting Jumatan. Nanti masalah mau nyari materi kajian, silahkan mengikuti beberapa kajian yang lain. Baik. Sehingga kami sarankan jalan kaki. Yang kedua, kalaupun misalnya di situ ada praktek yang tidak sesuai sunnah, misalnya Pak ya, zikirnya yang kenceng-kenceng, yang saya pengen yang khusyuk, saya pengen yang lebih tenang. Ya sudah, Anda fokus saja dengan amal pribadi masing-masing. Sehingga kalau misalnya imamnya zikirnya kenceng, keras, pakai mikrofon, ya, maka Anda silahkan mengeraskan zikir itu. Meskipun tidak pakai mikrofon. Sehingga imam baca istighfar, kita baca istighfar. Dengan suara yang keras. Nah, dengan cara demikian, kita bisa mengimbangi suara kita akan kita dengar sendiri sehingga tidak terganggu dengan suaranya imam. Itu sebagai solusi barangkali kalau misalnya suara di masjid itu mengganggu konsentrasi kita. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan Al-Fatihah dari imam itu kurang tepat atau tidak sesuai dengan maksudnya, jadi menjadi salah satu Al-Fatihah itu salah satu rukun itu Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu tidak dibaca sebenarnya berpotensi rukunnya tidak terpenuhi. Bagaimana kita menyikapi itu saat kita mendapat masjid yang lingkungannya bahwa itu sudah melakukan salatnya dengan sesuatu. Baik. Jakarta yang harus melakukan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua tanggung jawab ya. Kalau kita menjumpai fenomena imam yang kurang tepat bacaan Fatihahnya. Pertama tanggung jawab takmir. Yang kedua tanggung jawab jamaah.
untuk tanggung jawab takmir. Takmir yang dia punya wewenang dalam menunjuk imam, punya tanggung jawab harus menetapkan imam yang memenuhi standar. Mohon dipahami, ini imam sholat, bukan ketua RT. Dan ini berkaitan dengan masalah keabsahan jamaah yang ada di belakangnya. Karena itu Nabi SAW menyebutkan urutan standar yang jadi imam. Yang pertama, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang paling berat jadi imam di antara kalian adalah yang paling aqra' li kitabillah, yang paling pintar bacaan Qur'annya terhadap kitabullah. Fa in kana fil qira'ati sawa. Kalau kualitas bacaannya sama, hafalannya sama, kemudian kualitas bacaannya sama, fa'alamuhum bisunnah. Maka yang paling berat jadi imam adalah yang paling paham sunnah. Fa in kana fis sunnati sawa. Kalau kualitas sunnahnya sama, Nabi SAW mengatakan fa aqdamuhum hijrah, yang paling duluan hijrah. Kalau hijrahnya bareng, fa aqdamuhum silman, yang paling duluan masuk Islam. Kalau masuk Islamnya bareng, fa aqdamuhum sinnan, yang lebih senior. Sehingga Anda bisa lihat senioritas usia itu ditaruh di mana? Paling terakhir. Okay? Sebab tua itu bukan prestasi. Benar nggak Pak? Mohon maaf, saya ngomong kayak gini nanti jangan-jangan ada yang tersinggung. Tua itu prestasi atau tidak Pak? Prestasi. Prestasi ya. Bisa menjaga tetap hidup sampai tua. Karena manusia kalau diam saja, dia pasti tua. Namun kalau orang punya hafalan Quran, bisa baca Quran dengan baik, ini butuh perjuangan, butuh belajar. Nggak bisa diam saja langsung pintar baca Quran, tidak mungkin. Dia butuh untuk belajar. Maka Nabi SAW masih standar. Senioritas yang diunggulkan dalam masalah sholat, yang jadi imam adalah senioritas yang dekat dengan Quran. Lalu dekat dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian masalah siapa yang lebih dulu masuk Islam. Kalau di tempat kita, alhamdulillah dari bayi sudah muslim. Berarti dua standar pertama ini yang didahulukan. Masalah Qur'annya dan pengetahuan dia terhadap sunnah. Takmir punya tanggung jawab di sini. Nggak boleh asal-asalan. Kalau ternyata imamnya bacaan Fatihahnya rusak, kemudian bahkan mengubah makna, nah, tanggung jawab tertinggi takmir dalam hal ini bisa jadi akan dituntut besok di yaumul qiyamah. Karena dia tidak memberikan pemimpin yang baik dalam masalah kegiatan salat, yang itu menjamin keabsahan bagi para makmumnya. Nabi SAW pernah mengatakan, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'tamin. Al-imamu dhamin, imam itu yang menanggung. Menanggung maksudnya gimana Pak? Jika ada makmum yang sholatnya beresiko, makmum sholat beresiko itu misalnya makmum nggak bisa baca Fatihah, maka dia ditanggung, kekurangannya ditanggung imam. Yang kedua, makmum yang bacaan Fatihahnya belum lengkap, tapi imam sudah ruku. Misalnya dia masbuk, baru bergabung Allahu Akbar, baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya ruku Allahu Akbar. Dia baru dapat 2 ayat, imamnya sudah ruku. Makmum yang baru dapat 2 ayat Fatihah tadi harus melengkapi nggak? Kenapa nggak harus? Karena dia makmum, sehingga harus mengikuti imam. Kekurangannya ditanggung imam. Lah kalau imamnya nggak berkualitas bacaan Fatihahnya, ini membahayakan bagi yang lain. Makanya mohon bagi para takmir ya, yang punya wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan siapa yang jadi imam, untuk menetapkan imam yang bisa menjamin keabsahan sholat makmum. Yang kedua adalah tanggung jawab jamaah. Tanggung jawab jamaah ini berarti kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau Bapak yakin bahasanya Fatihahnya imam ini rusak, para ulama memberikan rincian seperti ini. Kerusakan bacaan Fatihah ada 2. Yang pertama, kerusakan yang tidak mengubah makna, namanya lahnun khafi. Kerusakan yang tidak mengubah makna, lahnun khafi. Lahnun khafi itu contohnya, kasroh kadang dibaca e bukan i.
Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ada nggak dalam bahasa Arab huruf E? Ada? Nggak ada. Adanya I. Seharusnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alamin ke arah E. Nah, ini lahnun khafi, nggak sampai mengubah makna. Walaupun ini makruh untuk dilakukan, sehingga orang yang baca Quran ada lahnun khafi seperti ini, dia harus meluruskan dan membenarkan bacaannya. Yang kedua, ada kesalahan yang mengubah makna, namanya lahnun jali. Untuk yang salah mengubah makna, maka para ulama merinci menjadi dua. Jika makmumnya bisa membaca Fatihah dengan benar, maka sholatnya batal. Karena dia bisa membaca Fatihah dengan benar, diimami oleh orang yang bacaan Fatihahnya salah, sehingga makmum ini sholatnya batal. Yang kedua, jika makmumnya kualitasnya sama seperti imam, atau bahkan lebih rendah dari imam dalam bacaan Fatihahnya, maka makmum ini sholatnya sah. Ini mungkin bisa Anda jumpai di pelosok-pelosok kampung, yang jadi imam Pak Kaum, dan itu pun kalau baca Fatihah seperti lagu Mocopat Majapahit. Ini bukan Quran, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Dan makmumnya, ya, masyarakat umum, tidak lebih berkualitas daripada Pak Kaum. Gimana Pak nasibnya orang yang sholat di situ? Kalau Anda sebagai pendatang kok dapat imam seperti itu, Anda harus ngulangi sholat. Nah, kita sebagai warga yang masjidnya kayak gitu Pak, maka pilihannya usulkan kepada takmir, mohon diperhatikan imamnya. Yang kedua, jika tidak memungkinkan, Anda mohon izin untuk pindah masjid dengan alasan imam saya Fatihahnya salah. Ya. Sehingga perlu ditegaskan, sebab edukasi seperti ini juga penting, walaupun sedikit menyinggung perasaan. Ya, mungkin ada yang nggak terima dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, penjaga Pak. Satu lagi, ya, sesuai keputusan takmir. Pribun. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kita bisa mengetahui kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Terima kasih. Terkait mencintai dan dicintai tadi, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini dicintai oleh Allah? Jawabannya, tidak ada yang tahu, kecuali orang yang sudah dipastikan oleh dalil, seperti para nabi itu pasti dicintai oleh Allah, sehingga kita tidak boleh meragukan, jangan-jangan para nabi ini tidak dicintai Allah. Nah, seperti ini keraguan terhadap masalah iman kepada para nabi, sehingga kita wajib yakin semua nabi dicintai Allah. Beberapa nabi dimusuhi oleh orang Yahudi dengan klaim ini tidak boleh jadi nabi, karena nggak mungkin Allah mencintai orang seperti ini. Contohnya permusuhan Yahudi kepada Nabi Isa. Mereka menuduh Nabi Isa sebagai anak zina, dan mereka menuduh Maryam sebagai wanita pezina. Wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Mereka menuduh Maryam dengan tuduhan yang besar. Maryam dituduh berzina. Nabi Isa anak zina, sehingga menurut Yahudi Nabi Isa enggak berhak jadi nabi. Makanya mereka tidak mau mengimani Nabi Isa sebagai nabi. Dan ini akidah kekufuran, keyakinan kekufuran. Kebencian orang Nasrani kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Mereka menghina Nabi Muhammad SAW dan mengatakan Nabi Muhammad bukan kekasih Allah, sehingga mereka menaruh permusuhan kepada beliau. Padahal beliau adalah Nabi yang terbaik, Nabi yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua, selain Nabi, kalau ada nas bahwasanya dia adalah orang yang telah dicintai oleh Allah, maka kita wajib untuk mengakuinya, seperti para sahabat.
Allah telah menegaskan dalam Al-Quran para sahabat itu dengan kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala berfirman, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat as-sabiquna al-awwalun di kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah telah ridha kepada mereka. Kalau Allah telah menegaskan dia telah ridha kepada para sahabat, maka kita wajib ridha kepada sahabat. Di antara kita kalau masih ada kebencian kepada salah satu sahabat, dosa besar. Karena kita membenci orang yang dicintai oleh Allah. Sebagian orang benci sama Muawiyah. Ada juga orang yang benci kepada Utsman bin Affan. Khawarij memusuhi Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan Ali. Semua tindakan benci sahabat dan menghina sahabat dosa besar. Nabi SAW melarang, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencelah para sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Andaikan kalian berinfak berupa emas segede gunung Uhud, tidak akan mampu mengalahkan dan menandingi pahala mereka yang infak cuma satu mud itu segini atau setengah mud. Yang ketiga, manusia yang belum ada keterangan dari dalil kalau dia dicintai oleh Allah. Seperti kita semua. Dari mana kita bisa tahu kalau kita dicintai oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Maka yang bisa kita lakukan adalah berharap agar kita dicintai, tapi tidak bisa memastikan. Di antara doa yang mungkin bisa kita baca, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu dan cintanya orang yang mencintaimu, dan bimbing aku untuk melakukan amalan yang mengundang cintamu. Inilah harapan yang bisa kita lakukan. Coba diulang. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu dan cintanya orang yang mencintaimu, dan amalan yang bisa mengantarkanku untuk mendapatkan cintamu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh Pak pakai bahasa Indonesia Pak, silahkan. Doa tidak harus pakai teks Arab. Meskipun itu kalau teks Arab bisa Anda baca ketika sholat, ketika di waktu-waktu yang mustajab. Demikian. Wassalamualaikum. Kuis terakhir. 2 ibu, 2 bapak. Insyaallah. Baik. Yang nikah dengan pasangan sekampung. Sekampung ada 1, 2, 3. Gak boleh nikah sekampung. Baik, yang angkat tangan duluan tadi bapak. Istrinya sekampung pak. Itu pak. Cuman 1 ya. Selanjutnya sudah ganti bapak. Oh sekampung. Ibu-ibu. Baik. Ibu-ibu, pertanyaannya, di antara ibu-ibu yang ya usianya paling tua atas usulannya, pinten berapa bu? 78. Ada di atas 78? 78 setengah ada? Nggak ada. Baik, 78 pemenangnya. Nah, satu lagi yang anaknya paling banyak. Ada? Berapa? Enggak ibu-ibu. Berapa? Yang anak yang angkat tangan berapa anaknya? Enam. Ada yang di atas 6? Tapi tadi sudah dapat hadiah ya. Baik. Yang selain beliau yang anaknya paling banyak ada?
Berapa? 5. Baik, dapat hadiah. Alhamdulillah. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.